Anatomi fisiologi alat reproduksi laki-laki, bagian internal. Kelompok 1 dari kelas S20C yang beranggotakan Desi Alistiara, Ferry Ningrat Nurul, Dewi Kurniawati, Endah Purnamasari, Dewa Ayu Fitriana, Safira Putri Meirani, Isnaini Faridatul, Dwi Novitasari, Gracia Wahyuhatini, Malita Delvia Anggraini, dan Ambar Pramudia. Alat reproduksi laki-laki internal terdiri dari yang pertama, testis, yang kedua, saluran reproduksi terdiri dari epididymis dan vas deferens, yang ketiga, kelenjar reproduksi yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan yang keempat, yang terdiri dari uretra. Yang pertama, testis. Testis berbentuk oval terletak dalam skortum berjumlah sepasang dengan panjang 4-5 cm atau 1,5-2 inci dan berdiameter 2,5 cm atau 1 inci. Bagian dalam testis tersusun atas kintalan tubulis seminiferus yang tersusun dari jaringan ikat dan epitelium. Testis menjadi tempat untuk memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. 2. Saluran reproduksi. Epididymis. Saluran ini menempel pada testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan spermatozoa hingga dapat bergerak. Sperma membutuhkan waktu 20 hari di epididymis yang panjangnya 4-6 meter dan mampu mempertahankannya sampai 6 minggu. Selama 6 minggu tersebut, sperma akan menjadi matur sempurna dan mampu melakukan kemampuan untuk membuahi atau fertilisasi. Saluran reproduksi selanjutnya ada vas deferens atau ductus deferens, berbentuk tabung yang masing-masing panjangnya 45 cm. Vas deferens merupakan suatu saluran lurus berdinding tebal yang akan menuju uretra pars prostatica. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melewati penis. Aliran ini bermuara dari epididymis. Aliran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Yang ketiga, kelenjar reproduksi, vesicula seminalis. Vesicula seminalis atau kantung sperma, berjumlah sepasang dan menjadi satu kantong. Dindingnya dapat menghasilkan cairan berwarna kekuningan yang banyak mengandung makanan untuk sperma, seperti yang tertera pada gambar yang ditandai dengan anak panah. Kelenjar reproduksi selanjutnya ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar yang bertugas untuk membuat cairan yang bersama dengan cairan yang diproduksi oleh vesicula seminalis. Getah yang dihasilkan dialirkan ke saluran sperma. Kelenjar reproduksi selanjutnya ada kelenjar buboretral atau Cowper. Kelenjar Cowper merupakan kelenjar kecil yang ukuran dan bentuknya menyerupai kacang polong, menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Alat reproduksi internal selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam penis yang mempunyai dua fungsi, di antaranya pertama, sebagai saluran urin dari kandung kemih atau vesicula urinaria keluar tubuh. Yang kedua, sebagai saluran untuk jalannya semen atau air mani dari kantung semen. Demikian penjelasan mengenai alat reproduksi laki-laki bagian internal. Terima kasih.